Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Lady Flara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab baru, yaitu tentang gerak lurus. Nah, di mana di materi gerak lurus ini itu ada 3 subbab buku yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah gerak lurus beraturan atau sering kita sebut dengan GLB, dan juga yang ketiga yaitu gerak lurus berubah beraturan atau yang sering disebut dengan GLBB. Nah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Nah, di sini yang pertama itu ada jarak dan perpindahan. Nah, kita harus bisa membedakan definisi dari jarak dan perpindahan ini yang ditinjau dari ilmu fisika. Karena mungkin kalau di dalam kehidupan sehari-hari, jarak dan perpindahan ini dapat diartikan memiliki arti yang sama, akan tetapi jika di dalam fisika, jarak dan perpindahan ini memiliki arti yang berbeda. Nah, misalkan ilustrasinya ya, bayangkan jika kita berada di pinggir jalan yang lurus. Nah, misalkan kita posisinya, nah dari A kita dari A kita berjalan menuju C melalui titik B. Nah, sampai kita di titik C, kita berbalik dan kembali berjalan dan berhenti di titik B. Nah, pada peristiwa ini kira-kira berapakah jarak yang kita tempuh dan berapa pula perpindahannya? Nah, maka di sini definisi dari jarak dan perpindahan itu berbeda. Nah, akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kata jarak dan perpindahan memiliki arti yang sama. Nah, contohnya ini, ketika kita melihat mobil yang sedang bergerak, ya. Nah, ini posisi awal kita diam di sini. Nah, semakin lama kita akan melihat mobil tersebut menjauhi kita, kan? Kita akan melihat mobil tersebut semakin lama menjauhi kita. Nah, maka hal itu artinya bahwa posisi kita akan berubah setiap saat seiring dengan gerakan mobil ketika menjauhi kita. Nah, maka benda akan selalu dikatakan bergerak bila posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Jadi benda itu akan dikatakan bergerak apabila dia berubah terhadap titik acuan tertentu, ya. Nah, misalkan ini gambarnya, ini kan si gambar orangnya di sini, berarti titik acuan itu di sini, maka kita akan melihat suatu benda itu bergerak terhadap titik acuan tertentu karena titik acuannya kan ini gitu. Akan tetapi untuk orang di dalam mobil ini tidak mengalami pergerakan karena titik acuannya yaitu mobil, jadi kan ikut bergerak gitu. Akan tetapi jika dilihat dari sini maka mobil dikatakan bergerak. Nah, untuk orang yang dalam mobilnya mah tidak gitu ya. Nanti kita akan bahas di konsep fisika selanjutnya. Nah, ini misalkan ada 2 bola yang digulirkan dari titik 0. Nah, bola satu digulirkan ke kanan dan berhenti di titik B, dan bola 2 digulirkan ke kiri berhenti di titik C. Nah, panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua bola sama, yaitu sama-sama 4 satuan. Namun, bila diperhatikan arah gerakannya berbeda. Kedua bola berpindah posisi ke arah yang berlawanan. Bola ke-1 berpindah ke sebelah kanan dan bola kedua berpindah ke sebelah kiri. Ini kita kemudian akan, dari ilustrasi ini kita akan mendefinisikan definisi dari jarak dan perpindahan. Nah,
Jadi, panjang lintasan yang ditempuh disebut jarak, sedangkan perpindahan diartikan sebagai perubahan posisi benda dari keadaan awal ke keadaan akhir. Jadi, untuk perpindahan jaraknya itu, jadi jarak itu adalah panjang lintasan. Tadi kan bola bergerak dari kiri ke kanan, berarti untuk jaraknya itu sama 4 satuan. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Misalkan dari titik awalnya titik 0, titik akhirnya titik B gitu. Jadi hanya perpindahan posisi saja, tanpa memperhatikan ini bilangannya gitu. Kalau jarak mah tadi perhatikan ini nilainya. Nah di sini nih ada nih. Jarak tidak mempersoalkan ke arah benda bergerak, sebaliknya perpindahan tidak mempersoalkan lintasan suatu benda yang bergerak. Perpindahan hanya mempersoalkan tentang kedudukannya, awal dan akhir saja. Sedangkan jarak, mengapa ini terjadi? Karena di awal kita sudah tahu bahwa jarak itu termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Jadi jarak itu besaran skalar. Besaran skalar apa? Besaran skalar itu besaran yang hanya memperhatikan nilainya saja tanpa memperhatikan arahnya, sedangkan perpindahan adalah vektor, yaitu besaran yang memperhatikan nilai dan arah, atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya kan tadi ketika kita berpindah ya. Ketika kita berpindah kan ada arahnya, ke kiri atau ke kanan. Jadi memperhatikan arahnya gitu. Di sini selanjutnya ini sama aja ya ilustrasinya kayak yang tadi. Langsung kita ke kelajuan dan kecepatan. Fisika membedakan pengertian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda dibagi oleh selang waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu ya. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi dengan selang waktu untuk menempuh jarak. Dalam bentuk persamaannya ini di mana V sama dengan S per T, yaitu di sini V-nya itu adalah laju rata-rata benda, sedangkan S-nya adalah jarak tempuh, dan delta S adalah perpindahan benda, dan delta T adalah waktu tempuh atau nantinya itu waktu akhir dikurangi waktu awal gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kelajuan maupun kecepatan senantiasa berubah-ubah karena berbagai sebab. Misalnya, jalanan yang tidak rata. Oleh karena itu kita dapat mengartikan kelajuan dan kecepatan pada dua persamaan di atas yang ini ya, sebagai kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Jadi, untuk persamaan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nanti di kelajuan rata-rata ataupun kecepatan rata-rata. Di sini ada contoh soalnya. Budi berlari ke timur sejauh 20 meter selama 6 sekon, lalu balik ke barat sejauh 8 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah berapa kelajuan rata-rata kecepatan Budi. Gunakan rumus yang ini. Di sini kan ada jarak awal dan jarak akhirnya. Tinggal ditambahkan. Kemudian ini untuk mencari kelajuan ya, maka menghasilkanlah 2,8 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-ratanya dianggap sebagai perpindahan ke timur bernilai positif dan juga perpindahan ke barat bernilai negatif yang dari ilustrasi tadi.
Nah, selanjutnya tentang perlajuan dan percepatan rata-rata. Seperti disinggung pada uraian sebelumnya, sulit bagi sebuah benda untuk mempertahankan dirinya agar memiliki kelajuan yang tetap dari waktu ke waktu. Umumnya, kelajuan benda selalu berubah-ubah. Perubahan kelajuan benda dibagi waktu perubahan perlajuannya. Nah, rumusnya seperti ini, rumus matematisnya, di mana A sama dengan delta V per delta T. Nah, ini keterangannya, ini kesatuannya. Nah, kalian nggak usah bingung kenapa di sini mah delta T-nya dikurangi, kok ini mah ditambah. Ya, karena ini tergantung arahnya. Kalau misalkan arah perpindahannya nih berpindah ke timur berarti bernilai positif, kalau berpindah ke barat berarti bernilai negatif gitu. Jadi disesuaikan dengan arahnya saja. Kalau kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif gitu. Nah, sedangkan kalau kecepatan mah tidak memperhatikan ininya, arahnya gitu. Jadi tinggal kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal aja. Nah, nanti delta T-nya juga sama. Kalau misalkan ada delta T awal dan T akhir, atau waktu pertama dan waktu kedua, maka waktu kedua dikurangi waktu pertama gitu. Nah, di sini istilah kelajuan itu jarang digunakan. Seringnya kita menggunakan istilah dari percepatan. Nah, maka percepatan dapat diartikan sebagai perubahan kecepatan benda dibagi dengan waktu perubahannya, kayak gitu. Nah, ini persamaannya. Di mana A sama dengan delta V per delta T. Nah, ini ada topiknya itu arah vektor ya. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah keterangannya. A adalah percepatan rata-rata, satunya meter per sekon kuadrat. Kemudian ini V ya, di sini tuh ada V. Bentar. Oh, ini enggak. Nah, di sini ini itu V ya, ini V1 kecepatan mula-mula, V2-nya adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Nah, kemudian delta T adalah selang waktu atau perubahan waktu. Sama, berarti nanti ada T2, ada T1-nya juga gitu. Nah, kemudian di sinilah yang perlu digarisbawahi, bahwa perbedaan kelajuan dengan perlajuan dengan percepatan. Nah, perlajuan merupakan besaran skalar, sedangkan percepatan merupakan besaran vektor. Silahkan ingat-ingat kembali definisi dari besaran skalar dan besaran vektornya ya, karena sudah dibahas di bab sebelumnya. Oke, sekian mungkin penjelasan materi dari saya. Nanti selanjutnya mungkin ada latihan soal ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.